Halo teman-teman, balik lagi di channel Putri Rahmadani. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen logistik. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Apa itu manajemen logistik? Manajemen menurut Parker adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Sedangkan logistik didefinisikan sebagai proses pengelolaan strategi terhadap pemindahan dan penyimpanan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas organisasi dan kepada para pelanggan. Jadi, manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal sampai ke titik konsumen dengan efisien dan efektif. Meliputi semua aktivitas yang terkait dengan transportasi, pergudangan, distribusi, pengelolaan, dan inventaris. Manajemen logistik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Abbas tahun 2012. Manajemen logistik adalah suatu proses kegiatan fungsional untuk mengelola material yang meliputi kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendaliannya. Sedangkan menurut Subagio tahun 1994, manajemen logistik adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai daya guna efisiensi yang optimal di dalam memanfaatkan barang dan jasa. Yang ketiga, menurut Browsek 1996, manajemen logistik merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lokasi, fasilitas, transportasi, inventarisasi, komunikasi, pengurusan, dan penyimpanan. Konsep manajemen logistik. Konsep manajemen logistik mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, integrasi rantai pasokan. Integrasi rantai pasokan dapat membantu perusahaan dalam memastikan kelancaran aliran barang dan informasi serta mengoptimalkan biaya. Yang kedua, pengelolaan persediaan. Persediaan harus dikelola secara efektif dan efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dan meminimalkan biaya persediaan. Yang ketiga, transportasi dan distribusi. Transportasi dan distribusi barang harus dikelola dengan efektif dan efisien. Perusahaan harus memperhatikan pemilihan mode transportasi yang tepat, pemilihan rute yang efisien, pengelolaan resiko dan biaya transportasi, serta manajemen pengiriman dan distribusi. Yang keempat yaitu teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mempercepat proses dan peningkatan manajemen logistik. Beberapa teknologi yang dapat digunakan antara lain sistem informasi manajemen rantai pasokan, sensor, FRID, dan perangkat lunak manajemen gudang. Kelima, manajemen resiko. Resiko dapat terjadi dalam manajemen logistik seperti resiko keterlambatan pengiriman, kegagalan pemasok, atau kekurangan barang. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen resiko dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi resiko yang terkait dengan manajemen logistik. Yang keenam, kepuasan pelanggan. Tujuan akhir dari manajemen logistik adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kualitas layanan, pengiriman tepat waktu, dan pelayanan pelanggan yang memadai dalam mengelola rantai pasokan. Manfaat manajemen logistik. Yang pertama, persediaan terukur. Dengan adanya manajemen logistik, persediaan dari suatu perusahaan tentu akan terpenuhi secara terukur karena kegiatan operasional perusahaan. Kedua, transportasi. Proses pendistribusian akan lancar karena telah disiapkannya alat transportasi sehingga pihak perusahaan mampu memastikan adanya transportasi. Yang ketiga, fasilitas. Fasilitas logistik yang diperlukan agar seluruh aktivitas logistik bisa dilakukan dengan lancar. Yang keempat yaitu layanan. Layanan tersebut juga tidak harus fokus pada konsumen saja, tapi bisa juga pada pihak lain seperti supplier. Kelima, manajemen dan administrasi. Setiap kegiatan manajemen pasti akan selalu didukung dengan aktivitas administrasi, agar setiap kegiatannya bisa dipastikan tercatat secara baik. Keenam,
inbound transportasi. Manfaat dari manajemen logistik sektor transportasi tentu memiliki alat transportasi yang dilakukan untuk distribusi barang dari pihak supplier atau pemasok untuk perusahaan. Dengan inbound transportasi, tidak perlu mengeluarkan dana untuk kebutuhan logistik. Yang ketujuh, outbound transportasi. Jika terjadi inbound, berfungsi untuk melakukan distribusi pemasok ke perusahaan, outbound distribusi dilakukan dari pihak perusahaan ke pihak konsumen. 8. Pemecahan masalah. Masalah tentang logistik tentu akan ada banyak masalah, mulai dari sistem kelola, sistem pengadaan yang terlalu memakan waktu yang lama, dan masih banyak lainnya. 9. Informasi kepada konsumen. Manajemen konsumsi mampu memberikan informasi terkini tentang pengiriman barang yang baik terhadap calon konsumennya. Tidak hanya itu, biasanya ide-ide untuk mempermudah pengiriman juga biasanya muncul dari tim manajemen logistik. Ke-10, kepercayaan dari konsumen. Jika semua sisi dari manajemen logistik ini terpenuhi, tentunya layanan terhadap konsumen akan lebih baik lagi. Siklus manajemen logistik. Yang pertama yaitu perencanaan. Siklus manajemen logistik yang pertama yaitu merencanakan dengan melakukan peramalan kebutuhan terhadap permintaan yang paling penting. Seorang manajemen logistik harus menghitung dan menganalisa produk, menghitung skala prioritas dan ketersediaan suatu produk. Aktivitas perencanaan tentu juga disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu penganggaran. Seorang manajemen logistik juga harus bisa menghitung dan menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Hal ini cukup penting agar barang yang diminta dari supply dapat berfungsi efektif. Penganggaran juga penting bagi manajemen logistik agar kuantiti yang diminta dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan. Selanjutnya yaitu kepengadaan. Proses penyusunan anggaran kadang-kala terdapat beberapa barang yang tidak dapat mencukupi. Hal ini bisa datang dari beberapa faktor. Tentunya jika hal ini terjadi, tentu untuk mengubah perencanaan akan sulit karena akan merombak semua perencanaan. Oleh karena itu, improvisasi untuk pengelolaan aktivitas logistik sangat penting. Tentu saja improvisasi harus didasari dengan analisa hingga perhitungan yang matang. Setelah pengadaan yaitu penyimpanan dan distribusi. Penyimpanan dan distribusi. Bagian ini berfungsi untuk pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan untuk selanjutnya disalurkan ke konsumen. Pekerjaan lainnya adalah dengan memperhitungkan penyimpanan tempat, men-tracking kehilangan, sampai melihat kerugian akan kehilangan barang. Selain itu juga memastikan penempatan dan penyaluran barang yang diperoleh dari supply yang nanti harus disalurkan ke pihak lain. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Tentu fungsi lain dari manajemen logistik, pemeliharaan saluran barang. Biasanya hal ini ditemukan pada pabrik-pabrik atau warehouse besar yang memiliki kapasitas barang yang besar. Fungsi pemeliharaan biasanya dilakukan rutin setiap bagian gudang dan tentu melakukan proses pendataan. Selanjutnya yaitu penghapusan. Dalam proses penghapusan, untuk menghilangkan produk yang gagal atau sudah kadaluarsa. Hal ini dilakukan dengan mendata tanggal yang dilakukan pemeliharaan, memisahkan barang, perbaikan hingga mengganti barang tersebut dengan substitusi yang sesuai. Setelah semuanya terjadi yaitu pengendalian. Pengendalian dilakukan oleh seorang manajemen logistik atau staff yang bertanggung jawab terhadap proses, guna memantau kinerja tiap-tiap proses logistik, mulai dari perencanaan hingga proses penghapusan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.